Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar umul barohin, kamu tanya buka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwijaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah, dan kali ini dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi betul, saya ada bilang. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjak surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Ya, semoga saja kita semua itu mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Maka dari itu, Al-Quran itu jangan hanya dijadikan sebagai hiasan, tapi harusnya kita baca setiap hari. Ya, syukur-syukur kita hafalkan dan juga kita amalkan isi kandungan-kandungan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci kita dan juga pedoman kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam. Jadi kita lanjut. Singkat cerita, orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarak akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini, saya ini kalamu. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamu? Wah ya udah berani ya, karena tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya, ini nggak ikut. Kalau keserjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan, kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah, kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Ya, itulah surat Tabarok atau surat Al-Mulk yang dipercaya dapat menyelamatkan si pembacanya atau orang yang menghafalkan surat Tabarok itu tadi dari siksa kubur dan juga dari neraka, dari siksa neraka. Ya, meskipun orang tersebut itu orang yang nakal atau orang yang fasik. Bahkan malaikat Mungkar Nakir pun dihadang oleh surat Tabarok ketika mau menyiksa orang yang fasik tadi, tapi dia itu hafal surat Tabarok. Dan akhirnya mereka, malaikat Mungkar Nakir dan ya, jelmaan dari surat Tabarok itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita simak kelanjutannya. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak Quran. Kalau dia nuduh saya, nuduh Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Nah, itulah syafaat dari surat Tabarok atau surat Al-Mulk
yang melindungi si pembacanya atau orang yang selalu menghafalkan atau mengamalkan surat Tabarok itu dilindungi dari siksa kubur hingga membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diampuni dosa-dosa dari orang yang fasik itu karena hafal surat Tabarok atau sering mengamalkan atau mungkin menghafalkan surat Tabarok. Yuk kita lanjut. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih, sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan mungkar nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuka, kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Saya ini Nabi. Ya kan? Nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman Abuka, jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya merebuka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar umul barohin, kamu tanya merebuka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik, beliau ditanya mungkar nakir merebuka menabuka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid, kok kamu gede ini nggak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampai ngaji nanti itu. Amin. Ya, semoga saja kita semua aman dari pertanyaan dari malaikat munkar nakir dan juga selamat dari siksa kubur. Amin. Dan semoga saja dosa-dosa kita semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yuk kita lanjut. Malaikat itu anak sungkane itu. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau mungkar nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Ya, itulah kalau Gus Baha ngaji itu rileks sekali, tapi masuk semua mudah dipahami. Ya meskipun rileks, santai, tapi itu serius. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Kiai Haji Ahmad Baudin Nursalin atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu wawasan dan juga keimanan kita semua. Amin. Dan semoga saja kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya Allah. Dan sampai di sini dulu reaksi ceramah kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami atau enggak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.